Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang hari ini, pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan sudah tentu nikmat kesehatan. Yang dengan nikmat iman, sehat secara secara rohani dan juga sehat secara jasmani, membuat kita tetap bersemangat untuk mengkaji ayat-ayat Allah, berinteraksi, menggali spirit-spirit motivasi dari ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan nikmat iman, nikmat rohani ini, kesehatan rohani ini, dan nikmat jasmani terus Allah karuniakan kepada diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Kali ini kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, menggali motivasinya, yaitu dari Al-Quran surat Yunus ayat 57, nanti diperkuat dengan surat Al-Isra ayat yang ke-82. Nanti bisa dicek di mushafnya masing-masing yang ada di rumah. Ini kita siaran via telepon ya, jadi bisa dicek di rumah masing-masing. Saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, Allah berfirman, yang firman Allah di surat Yunus 57 ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu penyembuh, penawar dari segala penyakit sudah tentunya. Karena di Al-Quran tidak disebutkan spesifikasi apa yang menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Berarti ya kita ambil umumnya saja. Al-ibratu li umumi lafzi, ya kan? Memahamin ayat itu karena umumnya lafaz dari ayat itu, teks ayat itu. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang kurang lebih terjemahannya, saudaraku, wahai orang-orang manusia semuanya, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian. Apa yang datang? Mau'idah, sebuah pelajaran, nasihat mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nasihat dari Allah adalah kalamullah. Yang kalamullah, nasihat Allah ini, pelajaran Allah ini syifaun, dan juga menjadi syifa lima fis sudur. Telah datang juga di samping mau'idatum mir rabbikum wa syifaun lima fis sudur, telah datang kepadamu pelajaran Tuhanmu dan penyembuh bagi segala penyakit. Jadi yang datang dari Allah itu satu sifatnya menjadi pelajaran, nasihat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Itu rohani, ya enggak ya? Wa syifa'un, dan juga telah datang syifa, penyembuh. Bagi jasmani sudah tentu begitu penafsirannya. Lima fis sudur, apa yang ada di dalam dada kita, badan kita. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan yang datang ini juga bisa menjadi petunjuk dan bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan yang telah datang kepada kalian berupa nasihat, berupa pelajaran, berupa syifa, penyembuhan, berupa petunjuk, berupa rahmat bagi orang-orang yang beriman?
Tiada lain adalah Al-Quranul Karim. Ini dipertegas oleh surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadikan penyembuh, syifa, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian, karena orang zalim pasti akan melakukan penolakan. Nggak percaya Al-Quran itu sebagai syifa, Al-Quran itu sebagai penyembuh. Al-Quran itu fungsinya syifa, fungsinya hudan, fungsinya rahmat, memberikan rahmat kepada alam semesta ini. Dan yang disebut yang pertama itu adalah syifa, itu kan, syifa. Seolah di sini Al-Quran membuat sebuah formula yang luar biasa, bahwa yang namanya Al-Quran itu berfungsi sebagai syifa. Syifa di sini adalah penyembuh yang berkaitan dengan hal jasmania. Adapun yang bersifat rohania itu ada pada hudan sebagai petunjuk, way of life, agar kita itu benar-benar on the track syariah, on the track al-haq, berjalan di kebenaran. Maka Al-Quran itu memberikan sebagai fungsi mengarahkan dan membimbing kita. Warahmat. Dan Al-Quran itu menjadi rahmat bagi kita. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, siapa saja yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidupnya, pasti akan ada rahmat di dalam kehidupannya. Akan ada bentuk kasih sayang luar biasa yang Allah curahkan, sehingga kita bisa hidup bisa jauh lebih baik. Itu kan rahmat. Rahmat itu hidup jauh lebih baik. Nah, itu saudaraku ikhwatadina fillah, dari dua ayat ini sebenarnya intinya di ayat yang surat Yunus 57 itu, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu di antara sekian fungsi Al-Quran itu adalah sebagai syifa'un lima fis sudur, sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar. Dalam konteks bisa jadi apa yang ada di dalam dada ini, baik di dalam maupun secara fisik, baik yang bersifat rohani maupun secara fisik. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab At-Tibbun Nabawinya itu, beliau memberikan penjelasan bahwa Al-Quran itu sebagai sifat, tidak hanya sifat dalam konteks rohani gitu yang difahamin oleh kebanyakan masyarakat mungkin ya. Al-Quran ini petunjuk sebagai penyembuh untuk jiwa yang gelisah, jiwa yang merana, jiwa yang galau. Yes, betul, tidak salah itu. Tapi yang kemudian salah menyempitkan hanya di situ. Al-Quran itu syifa tidak hanya kepada aspek rohani, tapi juga kepada aspek-aspek yang bersifat jasmani, ya, physically. Kita harus percaya itu, karena memang banyak nanti hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat Allah yang memberikan formula kepada kita yang begitu sangat menakjubkan. Dan berbicara soal penyembuhan yang ada di dalam Al-Quran, maka ada motivasi yang luar biasa yang kita gali dari Al-Quran sebagai syifa itu, mitra muslim, yang sungguh sangat menakjubkan. Terkait dengan bagaimana manusia itu bisa menjaga fisiknya dari segala penyakit. Itu Al-Quran punya formula yang luar biasa. Dan formula Al-Quran itu ada di 3 tempat di dalam Al-Quran. Di 3 tempat di dalam Al-Quran. Dan tiga tempat ayat Al-Quran yang menjadi formula itu menjadi 3 formula bagi kita terkait dengan kesehatan kita. Terkait dengan bagaimana kita berbicara dengan aspek kesehatan, yang itu sudah jelas berawal dari syifa tadi itu, kajian syifa di atas tadi itu. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, ini saya ambil dari kitab At-Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi beliau itu membongkar gitu loh, istilahnya itu menggali sebuah spirit motivasi bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 formula yang luar biasa. Beliau ambil dari 3 ayat yang bertebaran dalam surat itu. Kemudian dari situ disimpulkan ada 3 formula yang luar biasa bagi kita, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. 3 formula itu satu terkait bagaimana menjaga kesehatan, yaitu formula bagaimana menjaga kesehatan. Yang kedua, formula bagaimana mengeluarkan zat yang berbahaya dari tubuh manusia itu. Terus yang ketiga adalah formula bagaimana memelihara tubuh itu dari unsur-unsur yang berbahaya. Ya, ada 3 formula itu, kan hebat nih, Masya Allah. Dia tidak diketemukan di mana-mana. Ini di Al-Quran ini luar biasa. Itu 14 abad yang lalu loh sudah berbicara formula bagaimana kita ini supaya fisik kita itu bagus, fisik kita itu sehat,
sehingga akan berimplikasi terhadap bagaimana kita beribadah kepada Allah. Orang kalau sakit-sakit kan susah beribadah kepada Allah. Kan begitu Pak ya. Ibu mitra muslim hafizakumullah. Diajak ngaji alasannya loro, nek gak loro anak kan begitu kan. Diajak sholat berjamaah ke masjid alasannya asam aurat kan begitu. Gak iso melaku Pak Ustaz kan begitu kan. Kan susah kan kalau sakit itu kan ya. Kan saudaraku ikhwati hafizakumullah, Allah telah memberikan jalan kemudahan kepada kita. Ini loh ada beberapa formula yang harus Anda patuhi. Formula pertama, jaga kesehatan itu, ya enggak. Formula kedua apa? Mengeluarkan sesuatu yang buruk dari tubuh kita. Ada zat-zat yang mungkin kotor, ada zat yang mungkin tidak bersahabat dengan organ tubuh kita. Keluarin gitu, keluarin. Atau yang ketiga, formula yang ketiga adalah mencegah diri seorang manusia atau mencegah diri fisik manusia dari unsur-unsur zat-zat yang tidak dikehendaki masuk. Ini 3 formula ini luar biasa kalau menurut saya ini. Terserah Anda, tapi ya ini mungkin para dokter juga mendengar ini dengan ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin bersemangat mempelajari ilmu kedokteran. Ketiga formula dalam Al-Quran itu yang tadi sudah saya sebutkan, itu tersirat satu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nanti bisa dicek. Ini kan familiar banget ini surah Al-Baqarah. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu memberikan spirit motivasi dari ayat itu bahwa ini ada sesuatu yang hebat menjadi formula kita menjaga kesehatan. Apa itu? Perhatikan kalimat. Pernahkah kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh ulama besar itu kan ya? Ibnu Qayyim Al-Jauzi kan tidak. Kita kalau dengar ayat ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kita dengar ayat itu Al-Baqarah 180, apa yang ada di benak kita? Tiada lain, ya itu berarti qadha. Kalau kita sakit gak bisa puasa kan begitu. Itu aja kan ya. Itu kan kaitan dengan bagaimana fikih Ramadan kan begitu. Ternyata ada sisi lain yang luar biasa bisa ditangkap dari ayat ini. Apa? Ayat ini, saudaraku, menunjukkan bahwa dengan alasan sakit, ya, maridhan, dengan alasan sakit, au ala safarin, atau dengan alasan perjalanan yang melelahkan, yang jauh, itu kan, atau perjalanan yang masuk kategori safar, gitu kan, ya. Itu Allah membolehkan tidak puasa. Kenapa? Ini dipikir oleh ulama hebat, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu kan. Kenapa ya Allah membolehkan seseorang tidak berpuasa? Di saat puasa itu wajib gitu. Tapi nek loro ketika seseorang itu sakit maridhan aw ala safarin atau kemudian melakukan perjalanan yang jauh itu kan ya. Perjalanan yang masuk kategori safar gitu kan ya. Itu Allah membolehkan, enggak apa-apa enggak puasa. Faidatum min ayyamin ukhra, nanti bisa diganti di hari yang lain yang kondisi Anda normal, kondisi fisik Anda sehat gitu loh. Kondisi fisik Anda tidak melakukan pekerjaan yang berat. Kan begitu tuh. Saudaraku, kalau kita bisa ambil tuh. Artinya, kata beliau nih, artinya demi menjaga kesehatan, begitu maksudnya itu. Seolah Al-Quran itu menyatakan begitu. Ini formula yang luar biasa kan. Demi menjaga kesehatan dan stamina tubuh agar fit dalam melaksanakan ibadah secara umum, maka dibolehkan tidak berpuasa. Dan luar biasa kan. Demi menjaga kesehatan supaya tambah sehat, supaya ini kan posisi sakit itu kan awalnya, supaya tidak semakin lemah kan begitu. Jaga dulu fisiknya, jaga dulu supaya nggak semakin drop kan begitu. Tidak puasa gitu kan. Atau ketika melakukan perjalanan, kan nggak sakit tuh melakukan perjalanan, tapi kan capeknya juga luar biasa melakukan perjalanan. Dan itu kalau berpuasa dikhawatirkan drop, maka kemudian masya Allah, Allah mengizinkan untuk tidak apa-apa, tidak berpuasa. Padahal itu wajib gitu kan. Sekalipun nanti harus diganti gitu. Faidatu min ayyamin ukhra. Ini kata beliau ini ulama ini hebat nih Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini menunjukkan Pak Ibu mitra muslim hafizahumullah sebagai formula pertama bagaimana di dalam Al-Qur'an kita ini didorong ya dimunculkan spirit untuk bisa menjaga kesehatan. Jangan semakin lemah gitu. Udah tahu payah, udah tahu capek, terus kemudian kita melakukan hal-hal yang menambah kecapean, yang menambah kelemahan dan membuat drop tubuh kita. Nah, ini tidak dibeli. Ini formula yang pertama. Formula tetap jaga kesehatan, ya kan? Jangan sampai drop. Nah, ini terkait dengan kondisi pandemi kayak begini ini kan istilahnya itu
ada iman, ada imun, ada aman kan begitu kan ya. Ya iman harus itu. Imun ini yang paling penting supaya apa? Tidak drop. Aman itu kan juga ya kondisi keadaan kita itu harus benar-benar membuat kita tidak drop. Sehingga tidak lemah. Kalau kita kuat, wah, Masya Allah kita sehat. Ini luar biasa. Ini yang pertama ya. Formula yang pertama. Formula yang kedua, mari kita coba perhatikan. Formula kedua ini ya, mitra muslim, hafizahumullah. Formula kedua ini tersirat di oh ya, maaf saya tambah ya formula pertama ini ya. Ini kan senada ya kasusnya dengan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan ekspansi ke kota Mekah pada tahun ke-10 Hijriah. Itu kan sejarah mencatat itu di bulan Ramadan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di bulan Ramadan. Itu dikisahkan pada waktu itu Nabi ketika mendekati kota Mekah, itu Nabi mengatakan, ya ini apa kata Rasulullah Muhammad SAW, Nabi menyatakan, innakum qad danautum min aduwikum. Innakum qad danautum min aduwikum. Kalian sudah dekat nih dengan musuh kalian. Maksudnya yang di Mekah ini. Maka kemudian wal fitru aqwa lakum. Nabi nyatakan buka gak poso itu lebih menguatkan kalian. Cuma Nabi tidak memerintahkan untuk berbuka, cuma Nabi ngasih pilihan. Sehingga akhirnya karena Nabi ngasih pilihan, ada yang puasa, ada yang enggak. Tapi ketika semakin dekat dengan kota Mekah, di mana Nabi menyatakan innakum musbihu aduwikum, pagi besok kau udah nyampe ini dengan berhadapan dengan musuhmu. Wal fitru aqwa lakum. Dan Nabi mengulang kalimatnya. Berbuka gak poso itu lebih menguatkan fisik kalian. Fa'aftiru kata Nabi. Sekarang kalian harus berbuka. Itu Nabi ngasih perintah. Ayo berbuka ya. Gak usah poso. Begitu Nabi. Kenapa? Lebih menguatkan gitu loh. Menghadapi musuh fisik itu. Sehingga ketika ada sebuah riwayat lain dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ada yang ngelapor, ya Nabi itu ada yang berpuasa. Nabi nyatakan ulaikal usyad diulang sampai 2 kali di riwayat Imam Muslim. Mereka itu maksiat. Ini puasa malah maksiat. Kenapa? Bisa membuat lemah gitu. Ketika kita melakukan pekerjaan berat, kok yang malah tidak menjaga fisik kita sehingga semakin drop. Nah inilah spirit yang luar biasa. Bagaimana formula pertama kita menjaga apa? Kesehatan. Ini ikhwatadin hafizakumullah. Mas Raga, ini masih ada lagi waktu atau kita jeda? Break. Formula berikutnya nanti kita akan sambung ya Mas Raga ya. Oke, demikian insya Allah nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Baik, saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, itu yang bisa saya sampaikan awal terkait dengan formula yang luar biasa yang Al-Quran sajikan kepada kita, bagaimana kita menjaga kesehatan. Formula yang kedua, bagaimana kita mengeluarkan penyakit atau mengeluarkan zat-zat yang tak baik dari tubuh kita. Formula ketiga, bagaimana kita mencegah supaya unsur-unsur jahat dari luar itu masuk dalam tubuh kita. Apakah virus, apakah bakteri dan sebagainya. Itu semua sudah dibincangkan oleh Al-Quran. Ini sesuatu yang hebat. Yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Intinya, mitra muslim, hafizahumullah, sebagai closing di awal ini, saya ingin menyampaikan saja bahwa Al-Quran itu adalah rahmat bagi orang yang beriman. Ketika kita percaya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, ketika kita percaya bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuhan, memberikan proses penyembuhan yang luar biasa, baik di dalam konteks penyakit hati maupun penyakit zahir ini. Kalau kita yakin, insya Allah itu akan terjadi. Bukankah ketika kita membaca Al-Quran ada sebuah ketenangan? Bukankah ada seorang ilmuwan yang luar biasa dari Jepang itu berhasil memberikan sebuah atau menghasilkan penelitian bahwa ketika air itu diucapkan kata-kata yang baik, maka terjadilah pembentukan molekul kristal yang luar biasa indah. Itu kan bayangkan kalau yang dibacakan itu adalah Al-Quran kepada air tersebut. Bukankah tubuh kita ini lebih dari sekitar 80% itu adalah air itu kan. 70-80% itu adalah air tubuh kita ini. Maka kalau di dalam tubuh kita ini kita sering membaca ayat-ayat Allah Rabbul Alamin, maka tubuh kita ini memiliki sebuah imunitas yang luar biasa, saudara. Al-Quran adalah syifa
dan bagaimana penjelasan formula-formula berikutnya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.